Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, dalam pelajaran matematika. Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang fungsi ya. Di sini kalian akan bisa memahami pengertian fungsi, memahami banyaknya fungsi, kemudian memahami ciri-ciri fungsi, dan juga akan memahami bagaimana cara menyatakan fungsi, kemudian juga membedakan antara relasi dan fungsi, serta memahami korespondensi satu-satu. Walaupun memang korespondensi satu-satu ini adalah yang sejatinya materi pengayaan, tapi nggak apa-apa ya, untuk sekilas kita pahami aja. Oke. Nah, untuk ini pembahasannya sendiri terbagi ke dalam 7 bagian. Pengertian fungsi, banyaknya fungsi, ciri-ciri fungsi, cara menyatakan fungsi dan contohnya, kemudian membedakan relasi dan fungsi, dan lalu bentuk penyajian fungsi serta korespondensi satu-satu. Oke, kita cek aja satu-satu. Nah, ini dia fungsi, atau beberapa orang menyebutnya sebagai pemetaan, adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, tiap anggota himpunan A itu yang mana? Himpunan A itu yang di sini nih, dalam lingkaran yang pertama atau elips yang pertama, lalu himpunan B di elips yang kedua. Tiap satu anggota diwakili oleh satu titik atau satu nokta. Nah, tiap anggota A ini tepat dipasangkan satu ke anggota himpunan B. Jadi harus punya teman satu di himpunan B. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan banyaknya anggota himpunan suatu fungsi, kita punya aturan sendiri. Jadi kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B, berarti NB dipangkatkan dengan NA. Sementara banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, kita cari banyaknya itu berapa dengan memangkatkan NA terhadap NB. Nah, contohnya di sini kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggotanya A, B, C. Nah, carilah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, kita lihat di sini banyaknya himpunan A itu ada 4. Itu kan benar kan? Angka 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah. Sementara NB A, B, C itu 3. Nah, jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NA dipangkatkan NB dipangkat NA. Jadi, kalau dari A ke B, B dulu baru dipangkatkan dengan A. Jadi, B-nya berapa nih? 3 kan? Dipangkatkan dengan A, 4. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Sebaliknya, untuk banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A itu, kita cari dengan NA dipangkatkan NB. NA-nya 4 dipangkatkan dengan NB, 3. Jadi 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 kali 4, itu berarti 64. Bisa dipahami ya? Berarti dari kalau banyaknya fungsi dari A ke B, NB pangkat NA. Kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, NA pangkat NB. Oke. Berikutnya, ciri-ciri fungsi. Ada beberapa ciri atau ketentuan ya untuk sebuah fungsi. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Artinya tadi di dalam elips tadi harus ada anggotanya. Kemudian, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Nggak boleh lebih dari 1 pasangan untuk anggota himpunan A. Nah, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Ini artinya
nggak boleh ada himpunan A yang tidak punya pasangan. Atau kalau ibu lebih enaknya nyebutnya jomblo kan. Yang nggak punya pasangan itu kan yang jomblo. Oke, sip. Selanjutnya, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Balik lagi ke yang tadi ya, nih lihat di sini. Kalau ini himpunan A, ini himpunan B, yang di dalam A itu harus ada anggotanya, di B juga ada anggotanya, bukan himpunan kosong. Lalu anggota A punya pasangan satu di B, benar ya? Anggota punya pasangan satu di B, kemudian berikutnya anggota A habis dipasangkan. Nggak ada yang jomblo, nggak ada yang nggak punya pasangan. Sebaliknya kalau di B, boleh ada yang nggak punya pasangan atau boleh yang punya pasangan lebih dari satu. Oke, sampai sana ya, bisa dipahami. Nah, berikutnya, cara menyatakan fungsi itu bisa dengan berbagai macam. Kita bisa menggambarkan fungsi dalam diagram panah, bisa juga dalam diagram kartesius, dan juga dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi udah Ibu sebutkan ya, cara menyatakan fungsi itu ada dengan 5 cara. Kita ulang lagi, yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan, lalu dengan diagram panah, lalu dengan rumus atau persamaan fungsi, cara yang keempatnya dengan tabel, dan cara yang terakhir dengan menggunakan grafik koordinat kartesius. Nah, sekarang, kalau kita punya fungsi P 1, 2, 3, 4, 5, ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Maka, kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, berarti hasilnya jadi gini, fungsinya jadi 1 dengan 2, 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, dan 5 dengan 10. Jadi kalau ngebacanya kebalikannya ya, setengah kali dari berarti ini bilangan yang gedenya, ini yang hasilnya yang setengahnya gitu. Oke, selanjutnya. Kalau kita nyatakan dalam diagram panah, nah jadi seperti ini. Di himpunan yang pertama, kita tuliskan himpunan P. Perhatikan di sini, himpunan yang kedua dikasih nama Q. Pastikan selalu diberi nama himpunan pertama dan himpunan kedua kasih nama. Kemudian tiap anggotanya perhatikan di sini semuanya diberi tanda titik. Untuk himpunan pertama titiknya ditulis sebelah kanan. Untuk himpunan kedua titiknya ditulis sebelah kiri. Gunanya untuk apa? Biar nggak encelimet ya, biar nggak pabelit kalau ini ditulis di sebelah kiri, yang himpunan pertama ini di kanan, nanti kan ketutup anggotanya. Jadi pastikan untuk titiknya himpunan pertama digambar di sebelah kanan, himpunan kedua digambarkan di sebelah kiri titiknya ya. Berikutnya, anggota himpunan digambarkan dalam lingkaran atau elips atau kotak. Jadi harus selalu diberi lingkaran, elips, atau kotak. Jadi nggak boleh hanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5 tanpa lingkaran atau tanpa elips. Harus pakai ya. Oke. Nah, kemudian relasi antara P ke Q itu kita nyatakan dengan panah. Hubungkan titik-titiknya dengan menggunakan panah sesuai dengan pasangan terurutnya tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, bisa kita juga menyatakan juga dengan rumus fungsi ya. Kalau rumus fungsi, biasakan kita, nah ini rumusnya biasa ditulis dengan fx atau y sama dengan apa. Nah, karena di sini relasinya setengah dari, maka x-nya itu berarti setengah dari y ya. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi y itu 2x. Kalau y sama dengan 2x, maka y itu sama dengan fx fungsi. Fungsi itu bisa dinyatakan dengan y atau dengan fx, maka hasilnya akan jadi yang ini 2x. Karena 2x itu dari mana? Ini kan yang tadi pasangan terurutnya. 1 dengan 2, berarti ini 1. Lalu
2-nya itu kan dapatnya dari 2 kali 1. 2 dengan 4, 2,2 kali 2. Nah, hingga dapat kita keteraturannya fungsi ini aturannya 2x atau 2 kali x. Nah, inilah yang disebut persamaan fungsi fx sama dengan 2x seperti itu ya. Nah, oke. Dengan setiap x-nya anggota bilangan v itu apa? Asli ya. Unsur ya asli. Oke, selanjutnya bisa juga kita nyatakan dalam tabel. Kalau tabel kita buatkan dua buah kotak ya, yang boleh ke arah horizontal atau ke arah vertikal dengan 2 baris. Karena di sini anggota P-nya ada 5 buah, maka kita cukup buat 5 kotak untuk menuliskan anggota X. Dan kemudian Fx-nya menyatakan hasil sorry ya, hasil dari fungsinya kan 2 kali ya, setengahnya dari, berarti dikali, kalau kita ini kan berarti kebalikannya, yaitu dikalikan 2. 1 kali 2 jadi 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Oke, nah dari yang menyatakan tabel ini dengan fungsi dinyatakan dalam tabel akan mempermudah kita untuk kemudian menuliskannya atau menggambarkan fungsi tersebut ke dalam grafik. Jadi kita tinggal menuliskan koordinat titik-titik ini. Tadi kan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Tinggal kita tuliskan ke dalam koordinat kartesius dari titik-titik yang tadi sudah kita dapatkan. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang untuk membedakan relasi dan fungsi, kita lihat aja di A-nya. Kalau A-nya ada yang jomblo, atau A-nya ada yang punya dua pasangan di B, berarti itu bukan fungsi, itu hanya relasi. Nah, sekarang kita bahas juga domain, kodomain, dan range. Domain itu daerah asal atau A, kodomain daerah kawan, range itu yang hasil pemetaannya ya, hasil fungsinya. Oke. Nah, ada juga korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu jika masing-masing anggota himpunan A telah dipasangkan dengan sempurna pada satu anggota himpunan B, dan masing-masing anggota himpunan B dipasangkan dengan sempurna ke himpunan A. Ibaratnya ini kalau di korespondensi satu-satu itu pernikahan ya, kalau pernikahan yang monogami, jadi satu laki-laki berpasangan dengan satu perempuan, begitu juga sebaliknya satu perempuan berpasangan dengan satu laki-laki, seperti itu. Nah, ini contoh dari korespondensi satu-satu. Jadi, pasangannya hanya satu aja untuk tiap masing-masing anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Udah sampai sini aja untuk materinya. Tinggal dibuka kita ke buku paket. Halaman 103 latihan ya, nomor 4 dan 5. Kemudian halaman 114, nomor 1, 2, dan 5. Oh iya, coba diperhatikan untuk kelas 8 karena Ibu lihat di absennya masih banyak yang kosong 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 belum pada diisi. Oke, ntar ya. Ibu perlihatkan. Absen dan tugas-tugasnya karena ketahuan loh sama ibu, bisa dicek dari sini. Jadi mohon segera mengumpulkan. Oh sorry, screennya hanya ke bawah sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, absen banyak yang kosong, belum diisi, tugas juga. Oke, mohon segera diisi ya, segera dikumpulkan ya kayak gini. Kelihatan sama ibu, absennya tuh masih banyak yang belum ngisi.
Nih, baru 35 orang lagi belum. Sama juga yang kelas 8K juga kurang lebih sama. Oke, segitu dulu ya. Sampai